Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Syara Rasati. Hari ini akan mempresentasikan mengenai bab 6 hingga bab 9 dari buku Fundamental Neuroscience. Nah, untuk bab 6 ini membahas mengenai potensi membran dan potensi aksi. Nah, komunikasi informasi antar neuron, otot, dan juga organ itu berjalan dalam jarak yang jauh. Nah, dengan adanya kemajuan teknik elektrofisiologi, maka perjalanan jauh dari akson ini dapat direkam melalui syaraf dengan aktivitas listrik, dengan mengungkapkan bahwa konduksi informasi sepanjang akson dapat dimediasi oleh pembangkitan aktif potensial listrik. Nah, potensial aksi dalam neuron untuk pertama kali diteliti menggunakan akson cumi-cumi raksasa. Nah, berikut adalah gambar dari akson cumi-cumi raksasa dan juga angka potensial aksinya. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai gambaran potensial membran dan juga potensial aksi. Nah, berikut ada potensial membran. Potensi membran dapat dihasilkan oleh distribusi diferensial ion. Bisa kita lihat di sini ada membran lipid bilayer. Di situ juga ada pompa ionik ya, ada bagian ekstraseluler dan juga intraseluler. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada keluar masuknya ion-ion dari ekstraseluler ke intraseluler maupun sebaliknya. Nah, berikut adalah gaya listrik dan termodinamika untuk menentukan distribusi pasif ion. Nah, berikut ada gambar 63, yakni potensial kesetimbangan dapat dipengaruhi oleh gradien konsentrasi yang berbeda tegangan melintasi membran. Jadi dari ekstraseluler ini tegangannya positif, dengan intraseluler ini tegangannya negatif. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, pergerakan ion juga dapat menyebabkan hiperpolarisasi dan juga depolarisasi. Nah, yang atas ini mengalami depolarisasi dan yang di bawah ini mengalami hiperpolarisasi. Nah, kalau yang di bagian A ini, saluran ion K+ dapat membuka dan meningkatkan konduktansi membran K+, dilambangkan dengan GK. GK di sini ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau hiperpolarisasi di bagian B, ini dilambangkan dengan EK di sini. Nah, ada 3 jenis ion yang sering masuk keluar ke dalam membran plasma, yaitu Na+, K+, dan juga Cl-. Nah, ketiga ion ini dapat berkontribusi pada penentuan istirahat dari potensial membran. Nah, berbagai jenis neuron juga dapat memiliki potensi istirahat yang berbeda-beda, baik itu dari Na+, K+, dan juga Cl-. Nah, bisa dibaca dari sini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pompa ionik yang dapat secara aktif menjaga gradien ionik. Nah, karena potensial membran istirahat dari sebuah neuron itu tidak berada pada potensial kesetimbangan, maka secara konstan dapat mengalir menuruni gradien konsentrasinya. Nah, berikut adalah ringkasan dari potensial membran. Bisa dibaca teman-teman ya. Selanjutnya ada potensial aksi. Tadi juga kan udah potensial membran, sekarang potensial aksi. Nah, peningkatan konduktansi Na+ dan K+ dapat menghasilkan potensial aksi. Bisa dilihat di sini ada gambar ya. Nah, gambar ini mengilustrasikan siklus umpan balik yang terjadi secara terus-menerus di dalam syaraf. Nah, dengan demikian dapat menjepit potensial membran ke potensial perintah atau potensial aksi. Nah, bisa dilihat di sini ada bagian elektroda arusnya. Nah, yang garis kuning ini adalah akson. Nah, di sini juga memiliki elektroda tegangan. Ini ada arus monitor untuk mengukur tegangan yang keluar masuk pada injeksi. Nah, berikut adalah gambar gerbang ya, ibaratnya itu gerbang yang dibuat oleh Hodgkin dan juga Huxley. Nah, mereka berdua ini dapat mengusulkan bahwa saluran K+ memiliki gerbang sensitif yang dapat dibuka oleh depolarisasi dan ditutup oleh repolarisasi. Proses menyalakan dan mematikan arus K+ dikenal dengan aktivasi dan deaktivasi. Nah, potensi tindakan biasanya dimulai di segmen awal akson dan menyebar ke akson lalu ke dendrit. Nah, segmen awal akson memiliki ambang terendah untuk pembentukan potensial aksi. Kenapa? Karena biasanya mengandung saluran Na+ dengan kepadatan yang cukup tinggi dan merupakan kompartemen kecil yang mudah terdepolarisasi oleh ribuan ion Na+. Di sini juga ada periode refraktori untuk mencegah gema.
Nah, relatif ditandai dengan persyaratan untuk peningkatan injeksi arus ion ke dalam sel untuk menghasilkan potensial aksi dari hasil persistensi arus K+ dari ekstraseluler. Nah, kecepatan aksi propagasi dipengaruhi oleh mielinasi. Nah, teman-teman pernah dengar istilah mielin kan, selubung mielin. Nah, jadi akson itu ada yang punya mielin, ada juga yang tidak bermielin. Kalau akson invertebrata atau vertebrata kecil itu biasanya tidak bermielin. Sedangkan kalau akson vertebrata besar itu memiliki mielin. Nah, bisa dilihat ya di sini gambarnya. Kalau di sini itu ada yang namanya tegangan dari akson tersebut. Nah, di sini ada gambar selnya ya, di mana di sini selnya itu dilapisi oleh mielin. Berarti ini sel dari vertebrata besar. Nah, saluran ion adalah protein rentang membran dengan pori-pori yang berisi air. Laju aliran ionik selama pembentukan potensial aksi ini terlalu tinggi untuk dicapai oleh mekanisme transfer aktif. Nah, karena berada dalam keadaan yang tinggi, maka sifat dan strukturnya baru diketahui secara mendetail akhir-akhir ini. Kombinasi yang kuat antara teknik elektrofisiologi dan molekuler telah sangat meningkatkan pengetahuan kita dalam mengetahui struktur dan fungsi dari saluran-saluran ionik. Gitu. Nah, neuron sistem saraf pusat menunjukkan berbagai macam sifat elektrofisiologis. Seperti yang kita tahu ya, asumsinya aktivitas yang dihasilkan oleh otak selama kita istirahat, tidur, atau aktivitas yang lain dihasilkan sebagai interaksi dari sejumlah besar neuron yang ada di dalam sistem saraf pusat. Seperti itu. Nah, berikut adalah ion-ion yang berada dari ekstraseluler lalu masuk ke dalam intraseluler melalui membran lipid bilayer. Nah, neuron memiliki beberapa konduktansi aktif. Jadi ini adalah otak ya, ini bagian cerebellumnya, ini bagian cerebral cortexnya, ini bagian thalamic relay cell. Ini kan di sini nih ada titik relay, terus di sini juga ada middle habenular cell. Jadi kalau misalnya di alat-alat teknik elektrofisiologi ini memiliki tegangan yang berbeda-beda. Seperti ini ada mode burst dan ada mode transfer. Seperti ini. Di sini juga ada regular firing, ada burst firing, dan juga cerebellar Purkinje cell. Ini ada bentukan dari cerebellar Purkinje cell. Arus Na bersifat sementara dan juga persisten. Bisa kita lihat di gambar sini ya, depolarisasi berbagai jenis neuron vertebrata tidak hanya pada aktivasi arus Na+, yang dengan cepat mengaktifkan dan nonaktif. Pembangkitan potensial aksi mendasari, tetapi dalam aktivasi cepat arus Na+, tidak menonaktifkan dan oleh karena itu dikenal sebagai arus Na+ persisten atau INAT. Nah, arus K+ bervariasi dalam sensitivitas, tegangan, dan kinetiknya. Jadi, di alat-alat elektrofisiologi, ternyata arus K+ ini memiliki tegangan yang berbeda. Bisa dilihat ya, dari tegangan yang bagian A ini ternyata berbeda dengan arus tegangan di bagian B, yaitu in-shade repolarization. Terus ada bagian C, delay firing, di bagian D, E, F, dan juga G. Ca2+ memiliki arus kontrol yang sifat elektrofisiologinya dapat tergantung pada sistem messenger kedua. Nah, saluran ionik yang menghantarkan Ca2+ ada di semua neuron. Saluran ini istimewa karena memiliki dua fungsi. Yang pertama, dapat hadir di seluruh bagian neuron, dan yang kedua, dapat membawa pesan yang penting ke dalam neuron. Nah, neuron memiliki beberapa subtipe arus Ca2. Tipenya ini ada kanal Ca2+ yang diaktifkan dengan tegangan tinggi, yang diaktifkan pada potensial membran positif, mencakup arus IL, IN, dan juga IP. Arus Ca2+ pada ambang rendah menghasilkan semburan potensial aksi. Arus Ca2+ dengan ambang batas rendah berperan dalam pembentukan ledakan ritmik potensial aksi. Nah, jika kita lihat pada otak mamalia, pola ini secara khusus dicontohkan dengan baik oleh aktivitas neuron relay thalamik. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman gambarnya ya. Dalam sistem visual, neuron ini menerima masukan langsung dari retina dan mengirimkan informasi ke korteks visual.
Arus ionik yang diaktifkan hiperpolarisasi terlibat dalam aktivitas irama. Nah, pada kebanyakan jenis neuron, hiperpolarisasi itu sekitar min 60 MV untuk mengaktifkan arus ionik. Nah, berikut ada ringkasan dari potensial aksi. Teman-teman bisa baca lagi ya. Nah, di sini ada bab 7 neurotransmitter. Nah, teman-teman tahu dong neurotransmitter itu apa? Jadi, antar satu neuron dengan neuron yang lain biasanya membutuhkan alat utama untuk berkomunikasi. Nah, alat ini disebut dengan neurotransmitter. Ada beberapa cara nih untuk neuron dengan neuron lain dapat berkomunikasi. Bisa dengan secara kimiawi, terus juga bisa dengan transmisi sinaptik listrik, interaksi hepatik, autokrin, parakrin, dan persinaran jarak jauh. Nah, ini ada transmisi kimiawi. Nah, berikut ada beberapa kriteria neurotransmitter. Yang pertama harus disintesis, terus juga harus dilepaskan dari terminal syaraf dalam bentuk yang dapat diidentifikasi, terus harus mereproduksi sel postsinaptik, terus efeknya harus diblokir oleh antagonis kompetitif reseptor. Terus ada mekanisme aktif untuk menghentikan aksi neurotransmitter yang diduga. Ada beberapa kriteria dan juga ada prosesnya. Yang pertama disintesis dulu, lalu disimpan, lalu ada namanya pelepasan, dan ada pengikatan, lalu ada penghentian tindakan pemancar yang dilepaskan. Nah, berikut adalah gambaran dari neurotransmitter. Jadi antara satu neuron dengan neuron yang lain itu dihubungkan melalui satu celah kecil yang nanti akan dihubungkan oleh neurotransmitter. Di sini ada presynaptic element, ada X, Z, dan juga double Z. Di sini ada vesicular transporter, terus di sini ada ini membran plasmanya ya teman-teman. Terus di sini juga ada postsynaptic receptor dan ada metabolizing enzyme. Yang kedua ada neurotransmitter klasik. Tadi ada yang pertama itu secara kimiawi dan sekarang ada yang secara klasiknya. Nah, kriterianya apa? Yang pertama, fisikal penyimpanannya kecil. Terus pemancar klasik ini tunduk pada pengambilan kembali aktif oleh sel presinaptik. Dan sebagian pemancarnya itu berada di terminal syaraf melalui aksi enzimatik dan disintesisnya di terminal syaraf. Nah, macam-macam neurotransmitter klasik apa aja? Yang pertama ada katekolamin neurotransmitter. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya, apa itu katekolamin. Nah, katekolamin itu adalah senyawa organik yang mengandung inti katekol. Dia lambangkan dengan DA, dopamin, NE, nefrin, dan EPI atau epinefrin. Perannya apa? Untuk memancarkan sistem saraf tepi dan fungsi hormonal. Ada juga biosintesis katekolamin. Nah, bisa dilihat ya di sini ya, ini ada presynaptic elemen yang tadinya tirosin menjadi L-dopa, lalu menjadi DA. Setelah itu ditransfer ke neuron yang lain. Nah, sini bisa terlihat ya, teman-teman. Nah, yang selain katekolamin, ada juga nih I-aromatic amino acid dekarboksilase. Hidroksilasi tirosin oleh dopa ini ya, aromatic amino acid dekarboksilase. Nah, ternyata yang dekarboksilasi ini dapat diubah menjadi DA atau dopamin. Nah, selanjutnya ada dopamin B hidroksilase, terus ada phenylethanolamin and methyltransferase. Nah, penyimpanan katekolamin dan enzimnya. Ada penyimpanan vesikuler yang fungsinya untuk sebagai tempat pemancar, tempat isolasi, dan juga tempat perlindungan dari serangan racun. Nah, pengangkutnya apa? Ada pengangkut vesikular monoamin. Monoamin itu ada dua jenis, ada VMAT1 dan VMAT2. Nah, pelepasan katekolaminnya. Peraturan sintesis dan pelepasan katekolamin itu dipengaruhi oleh autoreseptor. Dan ada juga nih yang namanya neuronal katekolamin transporter. Apa sih? Nah, itu merupakan dua transporter katekolamin mamalia yang berbeda untuk satu dopamin dan satu lagi norepinefrin. Nah, keduanya adalah anggota yang terkait erat dari kelas protein transporter. Masing-masing dapat mengakumulasi dopamin dan nefrin. Faktanya, NET atau Neural Catecholamine Transporter memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk dopamin daripada NE.
Nah, yang kedua ada serotonin dan juga ada asetilkolin. Serotonin ini ditemukan di neuron di beberapa jenis sel lain. Kalau di asetilkolamin itu sintesisnya sederhana dan hanya menjalankan sintesis dengan satu cara, yaitu gugus asetil dari asetil ke enzim A ditransfer ke kolin ke kolin oleh enzim kolin asetil transferase atau CHAT. Nah, ini merupakan sintesis dari GABA. Jadi, GABA ini disintesis menggunakan glutamin, lalu dari glutamin ini mengalami glutaminase, lalu berpindah ke neuron lain melalui postsinaptik reseptor. Neurotransmitter non-klasik, yang tadi kan udah kimiawi, neurotransmitter klasik, lalu sekarang non-klasik. Nah, neurotransmitter non-klasik itu apa? Ya, ini konvergen akson yang mengandung transmitter berbeda pada neuron. Adanya kolokalisasi neurotransmitter, dan muncul pada berbagai proses. Spesialisasi sinaptik menunjukkan konjungsional antar neuron. Selain itu, responnya lebih cepat, namun lebih lambat dari neuron target ke neurotransmitter. Penginaktivasi peptida neurotransmitter. Neurotransmitter klasik memiliki proses pengambilan ulang yang sangat bagus. Sedangkan neurotransmitter peptida dinonaktifkan secara enzimatis atau melalui difusi, tapi tidak memiliki proses pengaktifan yang sangat baik. Jadi itu bedanya antara neurotransmitter klasik dengan neurotransmitter non-klasik. Nah, transmitter non-konvensional. Nah, berbeda antara peptida dan transmitter klasik yang awalnya tidak dipandang konsisten, maka penerimaan umum peptida sebagai pemancar menemui hambatan yang cukup besar. Nah, bisa dilihat ya tadi ini juga yang sama, di sini ada sel glial, terus di sini ada neuron yang satu dengan neuron yang lain ya, terus juga di sini ada yang namanya anti-reseptor atau non-konvensional reseptor. Nah, terus ada juga endokannabinoid. Endokannabinoid ini sifatnya hidrofobik, yang memungkinkan mereka untuk melewati membran plasma dengan mudah, tetapi mencegah mereka untuk disimpan di dalam vesikel. Sebaliknya, mereka disintesis dan dilepaskan bila diperlukan oleh prekursor lipid yang ada di dalam syaraf. Nah, di sini ada bab 8, yaitu pelepasan neurotransmitter. Pelepasan neurotransmitter itu sifatnya kuantitatif. Bisa kita lihat di sini ya, ini merupakan proses pelepasan neurotransmitter. Nah, ini berada pada 200 nanometer menggunakan mikroskop. Untuk mengeluarkan ribuan molekul, ya di sini ya banyak ribuan molekul pemancar. Gimana sih untuk mengeluarkan ribuan molekul ini dengan cepat dan bersamaan? Caranya dengan mengemas pemancar menjadi organel yang tertutup membran. Ketika salah satu dari vesikel sinaptik ini menyatu dengan membran plasma, nah bisa dilihat ya isi satu vesikelnya ini ada 5.000 neuron, ada nih 5.000 molekul. Dapat berdifusi ke dalam ruang ekstraseluler dan bertemu reseptor pada sel postsinaptik dalam ratusan mikrodetik. Nah, mekanisme molekuler terminal syaraf. Di sini bisa dilihat ya ada vesikel lumennya. Nah, ini ada membran plasma dan di sini ada macam-macam ibaratnya itu adalah saluran dari berbagai macam ion. Seperti di sini ada pompa proton, di sini juga ada transmitter transporter, ada sitoplasma, terus juga di sini ada sinaptobrevin, terus ada sinaptotagmin. Nah, pada mekanisme molekuler terminal syaraf ini, kebanyakan neuronnya membutuhkan siklus lalu lintas membran. Nah, ini saluran lalu lintas membrannya ya. Nah, mekanisme fusinya cepat dan pelepasan transmitter itu merupakan pertanyaan biologi sel umum yang paling sering ditanyakan dan protein sinaptiknya telah diidentifikasi. Terus di sini merupakan tabel 8.1 yaitu fungsi dari vesikel sinaptik protein. Nah, ini jenis proteinnya. Misal jenis proteinnya itu proton pump atau pompa proton. Fungsinya apa? Untuk menggenerasi electrochemical gradient electrochemical dari proton. Terus misalnya di sini juga ada sinapsin. Sinapsin ini fungsinya untuk likely to tether vesicle to actin cytoskeleton. Jadi untuk mengaktifasi sitoskeleton.
Nah, berikut adalah gambaran dari kerja synaptic vesicle. Nah, bisa dilihat di sini ada membran lipid bilayer, ada plasma membran, terus di sini ada yang namanya botulinum toksin C1 yang masuk ke dalam intraseluler melalui plasma membran. Di sini ada bermacam-macam saluran ionik, ada VMAP, ada sintaksin, ada entermitus, dan juga C-terminus of SNAP25. Nah, analisis kuantal, probing synaptic physiology. Nah, deskripsi kuantitatif dari sinyal yang melewati sinap dapat menjadi sumber wawasan tentang biofisika penularan dan pengaturannya. Nah, di sini ada standar model CATS. Ini yang dibuat model standar transmisi kuantal yang dapat menjelaskan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai sinapsis. Nah, penerapan model CATS ini secara tidak tepat pada sinapsis di mana asumsinya tidak berlaku telah seiring menjadi sumber kesalahan. Meskipun deskripsi yang luar biasa tentang transmisi ini berada di persimpangan neuromuskuler. Nah, berikut ada plastisitas sinaptik jangka pendek. Sinapsis kimia bukan transmitter yang statis. Efektifnya dapat bertambah atau berkurang tergantung pada frekuensi stimulasi dan riwayat aktivitas sebelumnya. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat mengenai rangkuman plastisitas sinaptik. Yang kedua ada reseptor neurotransmitter. Nah, di sini ada reseptor ionotropik. Semua reseptor adalah membran protein kompleks yang membentuk pori-pori permeable ion di membran. Dengan membandingkan urutan asam amino dari reseptor ionotropik cloning, seseorang dapat menyimpulkan bahwa mereka serupa dalam struktur keseluruhan. Nah, NaCHR adalah kompleks protein heterometrik dengan arsitektur yang berbeda. Nah, bisa dilihat ya di sini ini transmitternya. Jadi ini reseptornya. Jadi reseptor itu bentuknya beda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti orangnya gini ya, terus ada juga yang lonjong. Nah, di sini bisa dilihat ya, berada di bagian sini dan ada di bagian yang sebelahnya lagi. Nah, setiap subunit NaCHR memiliki beberapa segmen membran spanning. Bisa dilihat di sini dia ternyata memiliki beberapa segmen membran spanning yang membentuk kumpulan subunit NaCHR. Nah, pembukaan NaCHR terjadi melalui perubahan konformasional bersamaan yang diinduksi oleh pengikatan dua molekul ACH. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada model yang dikembangkan dari rekonstruksi mikrografik elektron dari bentuk terikat nikotin dari NaCHR yang menunjukkan bahwa transisi tertutup dan terbuka dikaitkan dengan rotasi segmen TM2. Nah, setiap kompleks reseptor memiliki dua situs pengikatan ACH berada di domain ekstraseluler dan sebagian besar terbentuk oleh 6 asam amino dalam satu subunit. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bentuk otot NaCHR mirip dengan NaCHR dari torpedo. Bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya bahwa neuronal NaCHRS berisi dua jenis subunit dan menghasilkan keragaman fungsional. Selain itu, satu subtipe reseptor serotonin atau 5-HT3 adalah ionotropik dan merupakan kerabat dekat dari NaCHR yang tadi kita jelaskan. Lalu ada reseptor GABA yang secara struktur terkait dengan NaCHR, kecuali fungsi penghambatannya. Nah, penghambatan sinaptik di otak mamalia dimediasi oleh reseptor GABA. Nah, reseptor ionotropik yang paling luas diaktifasi oleh GABA yang disebut GABA-A. Jadi ketambahan A-nya, teman-teman. Nah, subunit penyusun reseptor GABA-A memiliki urutan homologi dengan famili subunit NaCHR. Kedua familinya diduga menyimpang dari gen leluhur yang sama. Nah, selanjutnya reseptor GABA-A dapat mengikat beberapa senyawa yang mempengaruhi sifatnya. Senyawanya itu ada barbitura dan benzodiazepin yang dapat menyebabkan peningkatan penghambatan. Nah, reseptor glisin berhubungan erat dengan reseptor GABA. Selain itu, reseptor purigenik tertentu juga termasuk ke dalam reseptor ionotropik. Nah, reseptor glutamat berasal dari gen leluhur yang berbeda dan secara struktural berbeda dari reseptor ionotropik lainnya. Nah, bisa dilihat kan kalau di sini kan ada reseptor glisin, ada reseptor purinergik, dan juga reseptor glutamat. Untuk reseptor glisin sendiri merupakan reseptor perhambat utama di sumsum tulang belakang dan di batang otak. Sedangkan kalau reseptor purinergik didistribusikan ke seluruh tubuh.
dan dibahas secara lebih rinci di bagian selanjutnya tentang GPCR atau di bab selanjutnya. Nah, untuk reseptor glutamat tersebar luas di sistem syaraf, di mana mereka dapat bertanggung jawab untuk memediasi sebagian besar transmisi rangsangan sinaptik di dalam otak dan juga di sumsum tulang belakang. Ada 4 jenis dari agonis reseptor glutamat. Ada NMDA, ada AMPA, kainate, dan juga quisqualate. Nah, reseptor non-NMDA memiliki keberagaman kekerabatan keluarga. Jadi jika kita lihat di sini ternyata dopamin memiliki kekerabatan erat dengan oktopamin dan juga 5-HT. Namun jika kita lihat contoh lain di sini kayak B-anergenik, kekerabatannya sangat jauh dengan histamin atau musasarinik. Nah, reseptor NMDA adalah famili dari gerbang ligan sebagai saluran ion yang juga termasuk ke dalam tegangan bergantung. Reseptor NMDA ini kan reseptor NMDA tampaknya sebagiannya bertanggung jawab atas aspek perkembangan, pembelajaran, dan juga memori. Dan juga berdampak pada kerusakan syaraf yang dapat mengakibatkan cedera otak. Nah, berikut adalah ringkasan mengenai reseptor ionotropik. Teman-teman bisa baca lagi ya. Nah, selain ada reseptor ionotropik, ada juga reseptor gabungan G-protein. Nah, kenapa namanya gabungan? Karena reseptornya ini bergabung. Kalau kita lihat di sini mirip-mirip pipa ya. Nah, struktur GPRS, GPCR sesuai dengan model umum yang sudah ada di sumber-sumber yang lain. Nah, situs pengikat neurotransmitter terkubur di dalam inti reseptor. Situs pengikatan neurotransmitter MACHRS seperti B2AR telah diselidiki dengan sangat rinci yang bisa kita lihat di bagian gambar C. Menariknya, banyak dari mutasi ini yang tidak dipengaruhi oleh pengikatan antagonis, menunjukkan bahwa rangkaian asam amino yang berbeda dapat berpartisipasi dalam pengikatan antagonis dan juga protagonis. Ketika domain transmembran diperiksa dari pandangan samping, yang bisa kita lihat pandangan sampingnya di bagian A ya. Nah, pengikatan pemancar dapat menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor dan aktivasi G-protein. Model yang diusulkan untuk aktivasi GPCR dapat mengasumsikan bahwa reseptor dapat melakukan isomerasi secara spontan. Kenapa? Karena keadaannya bisa aktif dan juga tidak aktif. Nah, selain itu, loop intraseluler ketiga dapat membentuk penentu utama untuk kopling G-protein. Nah, kan ada 12 asam amino di wilayah N-terminal dan loop interseluler ketiga secara signifikan yang dapat mempengaruhi spesifisitas kopling dari protein G. Nah, selain itu ada juga nih yang reseptor ACH muscarinic, reseptor adrenergic, reseptor dopamin, dan juga reseptor purinergic. Nah, kalau musasarin itu termasuk ke dalam alkaloid tanaman alami yang dapat mengikat subtipe musakarinik dan juga ACHRS yang dapat diaktifkan. Sedangkan adrenergic merupakan campuran antara reseptor katekolamin epinefrin dan juga norepinefrin. Kalau reseptor dopamin itu berada di dalam otak dan terlokalisasi sekitar 80% pada korpus striatum. Sedangkan reseptor purinergic dapat berikatan dengan ATP dan dengan adenosin produk pengurainya. Ada juga nih namanya reseptor serotonin, ada GPCR glutamat, ada reseptor GABA B. Tadi kan GABA A, sekarang ada juga nih GABA B. Ya, ini reseptor yang ditemukan di seluruh sistem syaraf, di mana kadang-kadang berlokalisasi dengan reseptor GABA A ionotropik. Jadi kadang suka berlokalisasi bersama dengan GABA A. Nah, lalu ada reseptor peptida. Reseptor peptida membentuk keluarga besar karena memiliki keberagaman yang tinggi. Namun tidak bisa dibahas secara rinci di dalam bab 9E bab 8 ini. Meskipun bagaimanapun tidak ada reseptor yang mengikat peptida, tampaknya digabungkan langsung ke pembukaan saluran ion. Reseptor neuropeptida dapat mengerahkan efeknya yang baik melalui jalur khas aktivasi protein G atau melalui jalur yang baru-baru ini dijelaskan terkait dengan aktivasi dan aktivitas tirosin kinase. Berikut adalah ringkasan mengenai GPCRS. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.